Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas topik-topik yang mungkin sedang hangat terjadi di diri kita, lingkungan, ataupun kita sekedar tahu saja bahwasanya masalah ini sedang ada dan kita pengen tahu nih solusinya seperti apa. Dan tentu saja solusi yang kita inginkan adalah solusi dari tinjauan syariat. Dan karena ini membahas masalah syariat, kita akan mengundang guru kita untuk hadir di studio kita. Dan Alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Pramana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti biasa nih kan Ustadz sudah hadir, langsung bertanya Ustadz. Ini lagi ada pembahasan nih Ustadz, baik itu di dunia maya ataupun di sekitaran lah, bahwasanya bahasa Arab itu identik dengan teroris atau isu radikalisme. Bahkan ini menyampaikan bukan orang lain lagi Ustadz, tapi ini bagian dari umat muslim, karena sepengetahuan kita yang menyampaikan ini adalah orang muslim, begitu Ustadz. Nah, yang mau kita tanyakan Ustadz, betul nggak sih ini sebetulnya Ustadz, bahasa Arab itu memang identik dengan radikalisme atau terorisme lah gitu Ustadz? Dan kalaupun betul, bagaimana kita menyikapinya dan kenapa ini bisa terjadi Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat atau pemandangan untuk menyikapi masalah ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengar bahasa-bahasa yang demikian, dan bagaimana sikap kita yang menyikapi adanya ucapan-ucapan yang sudah menyebar di tengah masyarakat, khususnya di Indonesia seperti itu. Dalam hal ini, tatkala ini bahagian dari agama kita dan kita merasa ini sesuatu yang kita katakan tidak benar, tuduhan yang seperti ini menunjukkan reaksi kita di dalam beragama begitu kuat. Artinya inilah kecintaan kita terhadap agama kita. Ya, bahasa Arab dituding sebagai dengan bahasa teroris. Ya, sehingga orang-orang yang mempelajari bahasa Arab ini cenderung pada akhirnya yang berbuat demikian. Maka kita akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Allah sendiri yang telah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan tafsirnya ini, ya, yang demikian itu kenapa Al-Quran dijadikan dengan berbahasa Arab? Karena bahasa Arab ini lebih fasih, lebih luas, lebih dalam, dan lebih mengena penjelasannya ke dalam hati. Ya, sehingga kalam Allah yang paling mulia, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu dengan bahasa Arab. Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, dan diturunkan di tempat yang mulia, yaitu di Arab, Makkah dan Madinah. Diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Ramadan, ya, bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan, dan diturunkan di malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga sempurnalah Al-Quran itu dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Nah, tatkala kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini dengan bahasa Arab, yang ini merupakan kalam kita, ya, kalamullah, kitab kita maksudnya, kitab kita, maka hendaknya kita benar-benar mempelajari agama kita, salah satunya dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, karena akan kefasihannya, kedalamannya, dan lebih mengena ke dalam hati kita. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah
Fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu bahagian dari agama kalian. Seorang itu akan bisa memahami agamanya ya karena latar belakang agama ini dari Nabi SAW, yang Nabi notabene-nya dengan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, kalau seandainya kita ingin memahami agama kita dengan benar, maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Dan bukan berarti ketika dia mempelajari bahasa Arab dia akan menjadi teroris. Boleh jadi masalahnya adalah ada orang-orang tertentu yang mungkin di dalam memahami agama ini tidak benar sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diturunkan kepada sahabat, yang diturunkan kepada generasi selanjutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kalaulah terjadi pada diri mereka pemahaman yang salah dan ternyata mereka juga bisa berbahasa Arab, apakah ini langsung bisa secara umum kita simpulkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa teroris? Nah, tentunya ini kesimpulan yang tidak benar. Ketika sekelompok orang yang salah kemudian kita menghukumi semuanya, ini tidak benar. Semisal contohnya Bang Jiang nih. Ya, kita tahu yang ke masjid orang muslim, yang ke masjid itu kaum muslimin. Nah, ketika ada sandal hilang di masjid yang memang datang orang muslim, apakah kita menyalahkan semua muslim salah? Tentunya kan tidak. Hanya orang yang memang berperilaku demikian yang kita salahkan. Kita tidak bisa menghukumi secara semua. Ya, karena yang salah hanya satu, ya ini tidak mengakibatkan yang lainnya salah. Demikian seperti itu. Ketika ada orang yang memahami bahasa Arab, kemudian dia memahami agama ini tidak benar, maka hukumilah yang seperti itu. Hukumilah dia saja. Dan tidak boleh menghukumi secara umum. Dengan kata lain, ya dengan mempelajarinya, berarti dengan mempelajari bahasa Arab, berarti mempelajari sesuatu yang ini sifatnya radikal. Nah, oleh karenanya, ketika ini berkaitan tentang agama kita, dan mungkin orang-orang di luar sana kurang memahami agamanya dengan benar, maka nasihat kita, sebagaimana kita ingin beragama dengan baik, maka hendaknya kita benar-benar mempelajari agama kita dengan baik. Sekiranya di lapangan ada suatu kesalahan, maka tidaklah kita bisa menghukumi secara umum. Ya, hukumilah mereka yang salah. Ya, hukumilah mereka yang salah, dan yang lain jangan dihukumi dengan demikian. Ya, adanya penjelasan, adanya keterangan, adanya kalau bahasa kita yaitu tabayun, inilah yang harus kita lakukan. Nah, yang salah mereka lah yang harus dihukum, mereka yang diberikan bimbingan dan seterusnya. Adapun yang benar, berapa banyak orang-orang yang menguasai bahasa Arab, berapa banyak orang-orang yang mempelajari bahasa Arab pada akhirnya hidupnya senang, akhlaknya baik, kepribadiannya utama. Nah, yang seperti ini menunjukkan suatu kebaikan. Ya, dan ini lebih banyak daripada yang salah di dalam memahami bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kita sebagai seorang muslim harusnya bangga dengan tatkala kita menampakkan syiar-syiar agama kita. Nah, kalaupun pada akhirnya di luar sana ketika kita menampakkan syiar-syiar agama kita yang mereka benci, yang mereka tidak senang, itu biasa. Ya, itu biasa. Pasti akan ada penolakan-penolakan di sana. Ketika ada orang-orang yang mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Islam, maka Islam itu semakin mulia. Prinsipnya seperti kayu gaharu Bang Jiang. Ketika dia dibakar, dia akan wangi. Nah, ketika Islam ditindas dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tapi Islam itu semakin mulia. Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kemuliaan orang-orang yang memang benar-benar kembali kepada agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, mengokohkan kaum muslimin di atas Islam, dan mereka benar-benar kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi sebagai seorang muslim. Allahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan demikian baik sudah program bicara kita pada kali ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.